memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, yang mampu memberikan kehidupan yang begitu baik dan luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik, boleh bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, saatnya kita menyanyikan lagu ya tentang Imlek ya, Lause. Ya, semuanya sama-sama belajar kalau tidak bisa lagunya ya. Apa? Kamu keterima di sekolah yang dari dulu kamu impi-impikan? Wah, selamat ya, kamu hebat banget. Oke, pasti aku doain kamu yang terbaik kok. Oke, aku akan doakan kamu jadi orang yang sukses dan selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, kita teleponan lagi di lain waktu ya. Bye-bye. Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Lause berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini Lause sangat happy karena barusan Lause dapat kabar dari teman Lause. Lause bisa teleponan sama teman Lause yang jauh lokasinya dan sudah lama tidak berkomunikasi dengan dia. Nah, adik-adik, Lause mau tanya nih, pasti semua orang punya yang namanya handphone kan? Nah, handphone memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari kita.
Handphone ini gunanya juga untuk bisa chattingan, kita juga bisa teleponan, ataupun video callan dengan teman-teman kita. Nah, kita bisa tahu kondisi teman-teman kita, apakah dia sedang sehat, ataupun sedang sakit, sedang gembira, ataupun lagi sedih. Dia bisa tahu kondisi kita, begitu juga sebaliknya, kita bisa tahu kondisi mereka. Asik sekali bukan? Cerita-cerita tentang kelucuan, tentang kenangan-kenangan kita di masa lalu dengan teman-teman kita. Pasti sangat mengasyikkan bukan? Nah, adik-adik, dengan bercerita, kita bisa lebih lagi mengenal teman kita. Sehingga kita bisa menolong dia dalam kesusahan, kita juga bisa lebih mengasihinya. Kita bisa kasih dia perhatian lebih, walaupun hanya dengan telepon. Nah, adik-adik, begitu juga dengan orang-orang di rumah kita. Kita bisa berkomunikasi dengan orang tua, papa, mama, adik, kakak, dan orang-orang lainnya. Sehingga kita bisa saling mengetahui, kita tahu keinginan masing-masing, hobi masing-masing, kesusahan masing-masing, ataupun kesedihan masing-masing. Sehingga kita bisa saling menghibur dan mengasihi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus ingin kita lebih mengenal Tuhan. Untuk itu Tuhan mau dan Tuhan rindu kita semuanya berdoa kepada Tuhan. Ayo, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu mengambil sikap berdoa. Kita berdoa, ikuti lause di dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk satu hari yang baru yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau dengar cerita, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami. Tuhan, jauhkan kami dari kuasa iblis yang mengganggu kami. Tuhan, berikan kami konsentrasi sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di Nats Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Nah, lalu saya mau tanya, berdoa itu apa sih? Berdoa itu adalah kita komunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan ingin dan Tuhan sangat senang mendengarkan isi hati dan doa-doa kita. Tuhan juga sangat senang menolong dan menjawab semua doa-doa kita. Tuhan senang menolong kita. Sama seperti sebuah cerita yang terdapat di dalam Alkitab tentang seseorang yang bernama Tabita. Dia adalah orang yang sangat baik, yang sangat suka berbuat baik dan menolong semua orang. Bahkan dia juga suka memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Suatu ketika, Tabita ini mengalami yang namanya sakit. Lalu tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Nah, orang-orang di sana sangat-sangat amat sedih. Dan mereka merasa sangat kehilangan. Dan mereka mengingat semua kebaikan yang dilakukan oleh Tabita ini. Lalu mereka semua pergi mencari Rasul Petrus. Mereka cepat-cepat pergi mencari Rasul Petrus. Nah, pada saat itu Rasul Petrus sedang berada di luar kota. Kemudian Rasul Petrus juga dengan segera datang menghampiri Tabita. Dia datang melihat Tabita. Dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Lalu katanya, Tabita, bangkitlah. Lalu apa yang terjadi adik-adik ketika Rasul Petrus berdoa demikian? Tuhan menjawab doa Rasul Petrus yang sangat sungguh-sungguh dan beriman itu. Tuhan membangkitkan Tabita dari kematiannya. Dan akhirnya Tabita bangkit dan hidup kembali. Tabita membuka matanya dan kembali hidup. Dia dapat berjalan, dia dapat duduk dengan sedia kalanya.
Puji Tuhan bukan? Tuhan suka menjawab semua doa-doa orang-orang yang sungguh-sungguh dan percaya. Melalui kehidupan Tuhan Yesus juga jadi contoh nih yang baik untuk kita. Setiap hari Tuhan Yesus selalu berdoa dulu sebelum melakukan pekerjaannya. Tuhan Yesus selalu berdoa sebelum melakukan mujizat, seperti memberi makan 5.000 orang, terus menyembuhkan orang-orang sakit, dan masih banyak lagi mukjizat yang dia lakukan. Bukan hanya itu, ketika Tuhan Yesus sudah selesai melayani, Tuhan Yesus juga tidak lupa berdoa kepada Bapa di surga. Bahkan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Nah, adik-adik, di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46. Di dalam nats ini dikatakan, satu hari sebelum Tuhan disalibkan, Tuhan Yesus sudah tahu dia akan menderita dan disalibkan. Tuhan pergi ke Bukit Zaitun, yaitu di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Di sana Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan merasa sangat sedih dan tertekan ketika itu. Tuhan tahu hanya dengan berdoa ia akan menjadi kuat dan siap menghadapi segala sesuatunya. Tuhan berlutut dan berdoa di sana. Tuhan minta kepada Bapa di surga agar penderitaannya boleh berlalu. Tetapi Tuhan Yesus tetap ingat dan tetap mau ikut dan taat kepada kehendak Bapa di surga. Suatu ketika, seorang malaikat turun dan menghampiri dan menampakkan diri kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus semakin sungguh-sungguh di dalam berdoa. Tuhan diberi kekuatan oleh Bapa karena ia sungguh-sungguh berdoa. Tetapi murid Tuhan pada saat itu tertidur karena kelelahan. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan." Lalu kenapa Tuhan berkata demikian? Karena dengan berdoalah kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan tahu betapa baik dan sayangnya Tuhan kepada kita. Sehingga kita akan semakin mengasihi dan taat akan firman Tuhan. Dan tidak mau berbuat dosa lagi. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar arti dari berdoa, yaitu kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan dan kita tidak akan berbuat dosa lagi melalui doa kita setiap hari. Ayo kita setia di dalam berdoa ya. Lalu caranya kita berdoa itu seperti apa? Nah, di dalam doa kita harus menyebutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa Lose? Karena dengan menyebutkan di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah juru selamat kita satu-satunya yang telah menyelamatkan kita. Lalu yang kedua, di dalam berdoa kita harus hormat. Caranya dengan lipat tangan, tutup mata, dan kita sungguh-sungguh berdoa. Nah, adik-adik, di dalam berdoa kita juga harus perhatikan 5 hal penting yang harus kita lihat dan perhatikan di dalam berdoa. Yang pertama, kita harus memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan Tuhan itu hebat. Tuhan itu sangat baik dan luar biasa. Jangan lupa di dalam doa, puji Tuhan. Yang kedua, kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Karena Tuhan sudah menyediakan semua hal di dalam kehidupan kita. Contohnya nih, seperti kesehatan, terus orang tua yang Tuhan sediakan kepada kita, kemudian matahari. Nah, setiap hari kita bisa rasakan kan hangatnya matahari. Bagaimana kalau tidak ada matahari? Kita pasti akan mengalami kegelapan terus-menerus, ya kan? Kemudian hujan. Nah, dengan hujan, Tuhan juga bisa memelihara semua tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang bisa kita konsumsi setiap harinya.
Nah, banyak hal lagi yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa bersyukur. Kemudian yang ketiga, kita harus mengakui semua dosa-dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Baik dosa kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada teman, kepada tetangga, semuanya kita harus akui. Jangan ada yang disembunyikan karena Tuhan tahu. Nah, ketika adik-adik mau mengakui semua kesalahan adik-adik, Tuhan pasti akan mengampuni, tetapi jangan diulangi lagi. Oke, kemudian yang keempat, kita juga mau berdoa bagi sesama kita. Siapa itu sesama kita? Keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, orang sakit, orang yang sedang kesusahan, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, luangkan waktu adik-adik untuk berdoa kepada mereka. Itu yang keempat ya. Kemudian yang terakhir, ini baru berdoa untuk diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri, keinginan hati kita, cita-cita kita, kesusahan yang kita alami, kesedihan, semuanya kita curhat sama Tuhan. Oke? Nah, 5 hal ini adalah yang terpenting di dalam berdoa. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Nah, berdoa itu bisa kita lakukan setiap saat. Bukan hanya waktu sedih, tapi waktu senang, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Nah, di dalam berdoa, adik-adik juga harus kasih Tuhan waktu khusus. Jangan waktu sisa, tapi waktu khusus untuk Tuhan. Dan adik-adik berdoa, cari tempat yang sepi, tenang, sehingga adik-adik ketika berdoa ataupun lagi bicara sama Tuhan, tidak diganggu oleh siapapun. Bisa konsentrasi. Oke? Nah, Lasa harap adik-adik bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Dan adik-adik juga melakukannya. Karena Tuhan mau adik-adik sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Adik-adik yang tadinya males berdoa, ubah ya sifat-sifat dan karakter buruk adik-adik jadi mau berdoa. Bukan hanya berdoa waktu makan, tapi kita berdoa setiap saat kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama baca ayat Alkitab hari ini ya, di Lukas 22 ayat 46b. Lukas 22 ayat 46b. Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sekali lagi ya, Lukas 22 ayat 46b. Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami, buat kami mengerti, dan kami boleh menjalaninya dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat berdoa, taat baca firman Tuhan. Jauhkan sifat malas kami Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau adik-adik mengikuti challenge, yaitu mendoakan sesama kita, mendoakan papa mama kita, teman-teman kita, ataupun orang lain yang sedang kesusahan. Adik-adik boleh melihat contoh Lause ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua hal yang Tuhan beri bagi aku dan keluargaku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, untuk sukacita, untuk semua hal yang Tuhan sediakan di dalam hidupku. Tuhan Yesus, aku mau mengaku semua dosa-dosa yang sudah aku lakukan. Aku yang bandel, aku yang malas, aku yang suka melawan. Tuhan tolong aku untuk berubah. Dan aku yang jarang berdoa,
jarang baca firman Tuhan. Tuhan ubah aku. Tuhan Yesus, aku mau berdoa untuk keluargaku, untuk papa mamaku, teman-temanku, keluargaku yang lain, dan orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Tuhan Yesus juga lindungi aku ya, supaya aku boleh selalu setia di dalam Tuhan Yesus, dan aku bisa jadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Oke, demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan kembali lagi bertemu di kebaktian sekolah minggu depan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak semua, selamat hari Minggu. Ada beberapa pengumuman yang akan langsung sampaikan. Yang pertama, tentu saja seperti biasa, kita sekolah Minggu dimulai jam 8 pagi. Jadi diharapkan semua boleh on time jam 8 pagi mengikuti kebaktian sekolah Minggu ya. Dan pastinya sekolah Minggu GMI Titus. Nah, untuk anak-anak yang mengikuti kebaktian sekolah Minggu GMI Titus, itu diharapkan boleh chat di live chatnya ya, di YouTube-nya. Miss, misalnya Jasmine hadir ya, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, untuk challenge minggu lalu, masih ingat tidak kita buat apa? Membuat gambar jari, lalu digunting dan dibuat jadi gantungan. Nah, banyak sekali anak-anak yang melakukannya. Bagus, ada 54 anak ya. Bagus, untuk anak-anak semua yang sudah melakukan challenge. Ingat anak-anak challenge-nya itu satu orang buat satu, kemudian itu difoto dengan orangnya. Jadi kreativitasnya difoto dengan yang sudah melakukan challenge-nya. Kemudian kirimkan ke Lause yang memberikan challenge, jangan kirim ke Lause yang lain. Oke anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah hadiah. Hadiah dari bulan 10, 11, 12, Oktober, November, Desember akan dibagikan hari Sabtu. Nah, sudah dibagikan hari Sabtu yang kemarin. Dan ingat, kalau ada anak-anak yang belum mengambil, boleh ambil dari Miss Jelis atau dari wali kelasnya. Ya, ada Miss titipkan ke wali kelasnya. Oke anak-anak. Selanjutnya untuk persembahan, ada beberapa anak yang sudah memberikan persembahan. Bagus ya, karena anak-anak sudah belajar memberikan apa yang anak-anak miliki. Untuk anak-anak yang memberikan persembahan boleh dititipkan ke Miss Jelis, Miss Christine atau ke Lause Salvia, langsung ditransfer ya. Boleh minta tolong apa namanya untuk transfer ke Lause Salvia. Oke? Dan tidak lupa juga kita sudah akan merayakan Imlek bagi anak-anak yang merayakannya. Selamat tahun baru Imlek, kongsi-kongsi, cutaja, sinian monten. Oke? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita diberikan kesehatan. Ingat untuk selalu memakai masker kemanapun anak-anak pergi dan cuci tangan selalu. Oke? Sampai jumpa anak. Bye.祭司送过来，大家举杯欢庆，喊一声哈利路亚！来来来，我们贺新年，家家户户庆团圆。